kita nggak mau gitu. Citra kepolisian itu menjadi rusak akibat kita nggak bisa memegang amanah dengan sepenuh hati gitu. Nah itu Feb, kalau saya lihat gitu. Tapi kan gimana ya Pak ya? Kalau kita kasih tahu begitu sekalipun juga pasti kayak ya udahlah nanti aja. Sekarang mau nyari duit dulu. Mau nyari duit dulu buat keluarga. Ya kalau mau jadi ini apa namanya orang yang kebanyakan duit gitu, ya jadi pengusaha atau jadi hal yang lain gitu ya, yang intinya kita bisa mencari uang dari awal dengan jumlah yang begitu banyak gitu. Ya kita berarti salah salah penempatan gitu, salah bidang pekerjaan gitu. Ya. Kalau kita misalnya ingin menjadi orang kaya kah atau orang yang punya banyak uang kah, ya kita sadari apakah bidang pekerjaan yang kita pilih ini di awal bisa mendapatkan hal itu semua. Kalau hal itu tidak bisa kita dapatkan, memang mengapa kita memilih bidang pekerjaan tersebut? BUMN Pak. Hah? BUMN. Maksudnya? Gajinya gede. Ya terserah. Kan saya bilang mau jadi pengusaha kah, mau jadi istilahnya pegawai di BUMN kah, terserah. Jadi nggak ada hal yang salah dengan itu semua. Ya, kalau saya lebih kepada ketika kita bekerja, niat awal kita tuh apa? Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan sih Pak? Ya ini makanya dengan podcast ini kita ingin mengedukasi masyarakat gitu. Ketika kita memilih bidang pekerjaan, kita tanya niat awal kita apa? Apakah kita ingin berkontribusi, ya, atau kita ingin sambil menyelam minum air gitu? Kebanyakan saya menyelam minum air. Nah itu nanti kelelap. Nggak apa-apa deh kelelap dikit mah nggak Ya. apa-apa lah. Karena kalau udah kelelap, dia nggak bisa nimbul lagi ke atas permukaan. Iya juga sih. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita jangan berpikir jangka pendek saja gitu. Karena kan sudah banyak ya kisah-kisah di masa lalu yang bisa menjadi pembelajaran ya. Akibat kita terlalu serakah gitu terhadap dunia, akhirnya dunia itu malah berbalik ya, menghantam kita gitu. Hal itu kan harus kita jadikan pembelajaran yang bisa kita ambil nilai-nilai kehidupannya. Karena kita tinggal di dunia ini berapa lama sih? Berapa ya? Nggak tahu tergantung umur. Nggak selamanya, atau ada batasnya. Ya ada batasnya. Nah kalau ada batasnya, kita nggak sadar gitu. Tindak tanduk kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi bukan ada orang yang ngomong kayak Allah kan maha pemaaf, jadi gak apa-apa dah ngelakuin dosa dulu. Ya kalau kita mati sebelum sempat kita bertobat, nah bagaimana coba? Emang kita tahu umur kita kapan matinya? Itu dia tuh, nggak tahu. Ya itulah, itu kan sebenarnya jebakan Batman. Kita merasa Allah maha pemaaf, kita nggak sadar pas kita mati kita belum sempat bertobat. Itu celaka 12 itu. Nah ini yang harus setiap orang memikirkan gitu. Jadi kita jangan memikirkan jangka pendek saja. Karena kematian itu hanya rahasia ilahi. Kita nggak akan diberitahukan kapan deadline-nya gitu. Kalau semua orang tahu, ya semua orang akan bergembira, dia bikin dosa semua gitu. Karena tahu momennya gitu kan, kapan berakhirnya dia. Nah, ini yang harus kita coba cermati. Ya. Bahwa yang namanya umur tuh berakhirnya nggak ada yang tahu kapannya. Nah inilah seharusnya kita lebih berhati-hati. Ya kayak saya merasa dulu waktu zaman masih remaja banyak melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Ya saya syukur alhamdulillah masih diberikan umur gitu untuk bisa memperbaiki diri. Iya betul. Tapi waktu misalnya saya matinya pas waktu saya lagi berbuat dosa, karena kan umur kematian itu nggak ada nunggu waktu kapan
misalnya pas masih muda atau pas masih tua, kan kita nggak ada yang tahu. Ya, kita di sini emang dituntut untuk berhati-hati gitu. Orang yang istilahnya punya penyakit berat aja belum tentu mati duluan, Betul. dia tiba-tiba bisa jadi sembuh. Yang sehat walafiat tiba-tiba bisa mati duluan. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi dikembalikan kepada kesadaran kita masing-masing, Feb. Cara nyadarinnya gimana kalau emang udah ngelakuin udah terlanjur tuh kayak udah nyemplung nih ke dunia itu gitu. Iya. Nah, nyadarin gimana? Ya nyadarin kalau kita merasa itu hal yang salah, ya kita segera tinggalkan. Nah, kita berkomitmen gitu untuk meninggalkannya dan kita nggak mau kembali lagi. Tapi kalau misalkan Pak, ini kan saya kerjanya di sini, saya doang yang kerja nih. Istri saya nggak kerja, anak-anak saya nggak kerja, masih pada kecil-kecil, Iya. gimana dong? Emang rezeki di tempat pekerjaan saja. Kan Allah sudah membocorkan gitu bahwa ketika kita taat pada perintahnya, kita akan diberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Nah, itu yang harusnya menjadi harapan kita bersama gitu. Bukan kita merasa rezeki kita dari tempat di mana kita bekerja. Betul. Itu cetek banget pemikiran kita. Kalau tiba-tiba tempat di mana kita bekerja bangkrut, Iya juga sih. bagaimana akhirnya coba? Ya nggak dapet apa-apa. Ya iya kan. Hmm. Nah, jadi ngapain kita menggantungkan rezeki itu kepada makhluk? Tapi nih Pak, kalau misalkan soal kita balik ke isu yang tadi, isu salah tangkap tadi, misalkan itu kan polisi ya Pak, polisi itu kan ada jabatan-jabatannya. Si polisi yang nangkep ini misalnya kayak ngomongnya tuh kayak ya gimana lagi ya, saya disuruh atasan saya, gimana tuh Pak? Ya ini kan kembali lagi, Feb. Ya memang kalau di dunia militer, di dunia kepolisian, ada yang namanya pangkat ya, yang menentukan misalnya senioritas, ya jabatan. Jadi yang memiliki pangkat-pangkat yang di atas itu mereka punya wewenang lebih lah dibandingkan anak buahnya gitu. Nah, tetapi anak buahnya juga harus tahu gitu. Ketika pimpinan kita bersalah, ya pimpinan kita ini memaksa kita untuk melakukan tindakan yang sebenarnya hal yang akan merugikan, ya kita harus punya sikap. Apakah menolaknya atau kita laporkan, ya banyak 1001 cara gitu untuk kita bisa lepas gitu ya dari cengkraman hal ini gitu. Tapi kita punya nyali nggak untuk mau melakukannya? Ya memang itu akan beresiko juga bagi diri kita, bagi keluarga kita. Pasti. Ya tapi saya yakin imbalannya itu worth it. Gitu. Ya meskipun kita nggak dapat imbalannya di dunia, ya nanti kelak. Karena kita sudah membongkar suatu kejahatan. Ini yang harus kita coba kedepankan gitu. Kita sadar, saya ini polisi gitu. Saya ini digaji oleh rakyat. Masa saya zolim sama rakyat gitu yang menggaji saya, yang memberikan saya makan gitu. Nah ini kan yang harusnya orang-orang di kepolisian itu sadar gitu. Maka ketika banyak polisi yang menyadari hal ini, saya yakin atasan mereka juga nggak akan punya kekuatan lagi gitu. Karena anak buahnya semuanya kompak untuk menjadi polisi yang baik. Tetapi kalau anak buahnya 11-12 sama atasannya, apalagi kalau atasan menjanjikan sesuatu gitu. Kalau kamu patuhin nih, kamu dapat reward atau hadiah dari saya. Ya sami mawon jadinya. Nah itu, Feb. Jadi memang dibutuhkan keberanian ya, untuk kita melakukan tindakan yang benar. Keberanian. Tindakan kejahatan aja itu membutuhkan keberanian juga loh. Oh iya juga sih. Benar nggak? Betul. Karena beresiko juga. Dua-duanya beresiko. Tinggal kita mau milih yang mana. Yang membawa kita ke surga atau yang membawa kita ke neraka. Tinggal itu aja pilihannya. Tapi kalau misalkan atasan sama bawahan gitu kan, tapi takut deh, ngapain keluarga saya gimana tuh gitu. Kan saya bilang semuanya beresiko.
dia pun misalnya menutupi gitu ya kejadian ini, dan dia anggap ini adalah perintah atasan, apakah dia nggak sadar gitu? Sepandai-pandainya tupai meloncat itu akan jatuh juga. Ya. Kalau itu sampai terkuak bagaimana? Akhirnya menyeret dia. Iya juga sih. Padahal dia bukan sebagai pelaku utama, dia hanya kena imbasnya aja gitu, karena atasannya menyuruh. Kan dia juga akan terbawa arus gitu. Betul juga ya. Ini memang dua-duanya ini memiliki resiko. Tinggal itu kembali lagi yang tadi saya bilang di awal. Resiko yang kita mau ambil ini akan membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka. Itu tinggal kita pilih aja. Karena kita nggak bisa milih dua-duanya gitu kan. Juga ya. Nah itu Feb jadinya. Terakhir deh Pak, buat yang si Egi yang kalau misalkan itu beneran Egi, alhamdulillah. Kalau bukan Egi Pak, korban salah tangkap gitu Pak. Ya, saya yakin ketika dia berusaha ya menjadi orang yang benar, akan ada reward gitu, dia menanti dia. Ya mungkin saya nggak tahu reward atau hadiah itu dia dapatkan di dunia atau setelah kehidupan dunia ini berakhir. Itu yang harus kita yakini gitu, ya, bahwa kita tetap teguh gitu di pihak yang benar. Karena memang yang tadi saya bilang, pasti kejadian ini menimpa kepada diri kita ini ada tangan-tangan Tuhan di balik itu. Yang mungkin kita merasanya kok Tuhan kayaknya nggak adil gitu. Tapi saya yakin gitu, ada suatu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada diri kita. Nah, kita harus berbaik sangka dulu. Jangan buruk sangka. Waduh, gua apes banget nih. Sampai salah tangkap lagi. Gimana masa depan gua? Jangan kita berkecil hati. Siapa tahu, ya itu, ada reward atau hadiah yang besar gitu yang menanti kita setelah kejadian ini berakhir. Amin. Ya, jadi jangan berkecil hati dulu. Kalau misalnya ini memang salah tangkap, tapi kalau memang ini benar dia pelakunya, ya dia harus secara gentle gitu mengakui. Oke, siap. Oke, ada lagi Feb yang kita ingin bahas? Udah sih itu aja dulu sampai sekarang. Oke, baik. Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir ada hal yang bisa kita petik ya sebagai pembelajaran. Karena suatu peristiwa atau kejadian itu pasti ada pesan Tuhan di baliknya gitu. Jadi kita jangan sampai berkecil hati, apalagi sampai berburuk sangka kepada Tuhan bahwa kok kejadian yang tidak mengenakan ini kenapa terjadi kepada orang yang baik gitu. Karena ya memang kalau kita ingin berusaha menjadi orang yang baik, pasti selalu disertai oleh ujian gitu. Karena Tuhan ingin melihat apakah kita menjadi orang baiknya hanya di mulut atau dalam perilaku kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami perbincangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.